Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai metode ekuitas. Nah, sebelumnya kita harus tahu dahulu apa itu metode ekuitas. Metode ekuitas merupakan suatu metode pencatatan investasi pada entitas lain ketika investor memiliki kepemilikan yang cukup signifikan sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan keuangan maupun operasional entitas tersebut, termasuk di dalamnya kebijakan strategis perusahaan. Nah, jadi dengan demikian metode ini tidak digunakan hanya untuk mencatat kepemilikan pasif yang sekedar menerima dividen, melainkan mencerminkan adanya keterlibatan dan pengaruh nyata dari investor terhadap aktivitas entitas investi. Menurut PSAK nomor 15 revisi tahun 2013, metode ekuitas dipakai jika yang pertama, kepemilikan saham kita biasanya 20% atau lebih. Nah, maka ini dianggap otomatis bisa memberikan pengaruh signifikan. Nah, tetapi jika kepemilikan di bawah 20% biasanya dianggap tidak berpengaruh, yaitu kecuali ada bukti nyata bahwa kita tetap punya pengaruh atau misalnya duduk di dewan direksi. Nah, pengaruh signifikan di sini maksudnya kemampuan untuk ikut serta dalam penetapan kebijakan seperti ikut membahas atau menyetujui, bukan mengarahkan secara tunggal atau bukan sekedar menerima informasi. Selanjutnya yaitu materi mengenai ekuitas investor atas investi. Nah, dalam metode ekuitas, investasi pada entitas lain pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Selanjutnya, nilai investasi tersebut disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan perubahan ekuitas pada entitas investi yang timbul akibat yang pertama, yaitu laba bersih investi yang mana ini meningkatkan nilai investasi dan diakui sebagai pendapatan dari investi. Yang kedua, rugi bersih investi yang mana ini menurunkan nilai investasi dan diakui sebagai kerugian dari investi. Dan yang ketiga yaitu dividen yang dibagikan investi yang mengurangi nilai investasi karena dianggap sebagai realisasi dari bagian ekuitas yang telah dimiliki. Dengan demikian, saldo investasi pada laporan keuangan investor akan bergerak mengikuti kinerja keuangan dan distribusi laba dari investi. Selanjutnya yaitu materi mengenai pengakuan pendapatan. Nah, dalam metode ini pendapatan yang diakui oleh investor bukan berupa dividen semata, melainkan bagian proporsional dari laba bersih investi sesuai dengan presentasi kepemilikan. Nah, di sini terdapat contoh kasus. Yang pertama yaitu PT ABC memiliki 20% saham PT XYZ. Nah, PT XYZ ini melaporkan laba bersihnya sebesar 60 juta dalam 1 tahun. Jadi, bagian laba dari PT ABC ini dapat kita hitung dengan 20% dikalikan dengan 60 juta, maka dapatlah 12 juta. Jadi, kita dapat mencatat jurnal yaitu investasi pada saham PT XYZ di debit sebesar 12 juta dan pendapatan dari investi sebesar 12 juta di kredit. Nah, pencatatan ini menunjukkan bahwa nilai investasi PT ABC meningkat sebesar 12 juta dan pada saat yang sama PT ABC juga mengakui pendapatan dari investi sebesar jumlah yang sama. Nah, ayat jurnal di atas disebut sebagai akrual ekuitas. Nah, yaitu penyesuaian yang dibuat pada setiap akhir periode pelaporan. Apabila investi melaporkan rugi, maka investor wajib mengakui bagian kerugian tersebut dan menurunkan nilai investasi sesuai dengan proporsinya. Sebaliknya, apabila investi membagikan dividen, maka nilai investasi investor berkurang karena sebagian ekuitas telah direalisasikan dalam bentuk kas. Selanjutnya yaitu pengakuan dividen. Nah, dalam metode ekuitas, dividen dari investi tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi dianggap sebagai pengurang nilai investasi. Mengapa? Karena investor sudah mencatat bagiannya atas laba investi sebelumnya. Jadi kalau investi membagikan dividen itu hanya mengurangi ekuitas investi, bukan laba baru bagi investor. Di sini terdapat contoh, yaitu PT ABC punya 20% saham PT XYZ. Kemudian PT XYZ membagikan dividen 20 juta. Jadi bagian PT ABC ini yaitu 20% dikalikan 20 juta, maka dapatlah 4 juta. Dan kita bisa menjurnal yaitu kas sebesar 4 juta di debit dan investasi pada saham PT XYZ sebesar 4 juta di kredit.
Selanjutnya yaitu nilai tercatat investasi. Nah, nilai investasi yang dilaporkan di neraca tidak tetap, tetapi berubah sesuai dengan yang pertama ditambah bagian laba investi, dan yang kedua dikurangi dividen yang diterima. Di sini terdapat contoh yaitu PT ABC membeli 20% saham PT XYZ senilai 100 juta. Kemudian PT XYZ ini labanya 60 juta. Dan bagian PT ABC yaitu berarti 20% dikalikan dengan 60 juta maka dapatlah 12 juta. Dan PT XYZ bagi dividen 20 juta. Dan bagian PT ABC kita hitung kembali berarti 4 juta. Nah, jadi perhitungan nilai investasi akhirnya yaitu nilai awalnya adalah tadi 100 juta, kemudian ditambah dengan bagian laba sebesar 12 juta, dan dikurangi dengan dividen sebesar 4 juta, maka hasil akhirnya yaitu 108 juta. Nah, jadi maksudnya di sini dividen itu bukan pendapatan tetapi mengurangi nilai investasi, dan nilai investasi ini berubah sesuai bagian laba dikurangi dengan dividen. Selanjutnya yaitu materi akuisisi pada tanggal interim. Nah, di sini jika investor membeli saham di tengah periode laporan atau pertengahan tahun, maka investor hanya berhak mengakui laba investi sejak tanggal akuisisi sampai akhir periode laporan. Artinya, laba sebelum tanggal pembelian tidak boleh diakui oleh investor baru. Di sini terdapat contoh yaitu PT ABC membeli 20% saham PT XYZ pada 1 Oktober dengan harga 9 miliar. Pada tahun itu PT XYZ melaporkan laba sebesar 2 miliar secara merata sepanjang tahun dan membagikan dividen 600 juta pada 20 Desember. Masalahnya karena PT ABC baru membeli saham per 1 Oktober, maka laba yang diakui tidak boleh untuk 1 tahun penuh, tetapi hanya dari bagian 1 Oktober sampai 31 Desember, yaitu 3 bulan terakhir tahun tersebut. Jadi bagian laba PT XYZ untuk 1 tahun penuh perhitungannya 20% dikalikan 2 miliar maka dapatlah 400 juta. Kemudian 400 juta ini dikalikan dengan 3/12 yang mana 3 bulan tadi sama dengan 100 juta. Kemudian dividen yang diterima PT ABC kita hitung lagi 20% dikalikan dengan 600 juta. Maka dapatlah hasilnya 120 juta. Dapatlah saldo akhir investasinya sebesar 8 miliar 980 juta. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan biaya perolehan investasi dan nilai buku. Ketika kita membeli saham perusahaan lain, biasanya harga beli saham atau biaya perolehannya tidak sama dengan nilai buku aset dan liabilitas perusahaan tersebut. Akibatnya bisa muncul selisih antara harga yang dibayar dengan porsi nilai buku yang seharusnya kita miliki. Selisih inilah yang disebut dengan diferensial. Contohnya, misalnya kita membeli 20% saham perusahaan seharga 1 miliar 90 juta, tetapi nilai buku bagian kita di perusahaan itu yaitu 20% dikali ekuitasnya hanya jadi 1 miliar 80 juta. Jadi ada selisih 10 juta. Nah, di selisih inilah yang disebut sebagai selisih investasi atau diferensial. Kenapa bisa berbeda? Karena perusahaan punya aset dengan nilai wajar yang lebih tinggi dari nilai bukunya, misalnya seperti tanah, gedung, dan bisa juga karena ada goodwill atau nilai yang dibayar karena prospek bagus, reputasi, atau potensi labanya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu materi mengenai amortisasi atau penghapus bukuan selisih. Kalau ada selisih investasi, maka selisih tersebut harus diamortisasi atau dibagi dan dibebankan sedikit demi sedikit sesuai dengan masa manfaat aset yang terkait. Nah, yang pertama itu jika selisih itu karena aset tetap, misalnya gedung nilainya lebih tinggi, maka akan diamortisasi atau disusutkan sesuai umur ekonomis aset tersebut. Tetapi jika selisih itu terkait aset tak berwujud dengan umur terbatas, juga diamortisasi sesuai dengan manfaatnya. Selain itu juga terdapat kalau selisihnya karena aset tak berwujud dengan umur yang tidak terbatas, misalnya goodwill, biasanya diuji penurunan nilainya atau impairment test. Nah, mengapa penting? Karena kalau tidak dilakukan amortisasi selisih, maka laporan keuangan investor bisa tampak terlalu tinggi karena labanya lebih besar dari yang semestinya, dan juga investasi juga bisa terlihat lebih besar daripada nilai yang sebenarnya. Dengan amortisasi ini, maka laporan keuangan jadi lebih wajar karena mencerminkan bahwa ada bagian harga beli saham yang sebenarnya membayar lebih untuk aset tertentu yang nilainya akan habis terpakai seiring waktu.
Baiklah, selanjutnya di sini terdapat ilustrasi perlakuan selisih. Nah, di sini ada investasi awal PT Antariksa membeli 40% saham PT Barapanas senilai 200 juta. Pada saat itu, nilai buku aset bersih PT Barapanas ini adalah 400 juta. Maka bagian PT Antariksa yaitu 40% dikalikan dengan 400 juta yaitu dapatlah 160 juta. Nah, kemudian selisihnya harga beli saham ya kan tadi 200 juta. Kemudian nilai buku aset bersih yang menjadi bagian Antariksa ini adalah 160 juta, maka terdapat selisih sebesar 40 juta. Di sini kita menganalisis 40 juta itu tidak semuanya dianggap sebagai goodwill, melainkan harus dianalisis. Kadang selisih itu muncul karena kenaikan nilai wajar aset tetap, misalnya tanah dan peralatan. Kemudian sisanya baru dianggap sebagai goodwill atau kelebihan harga yang tidak bisa diatribusikan pada aset tertentu. Jadi dari contoh ini ada peningkatan nilai aset tetap untuk tanah dan peralatan PT Barapanas sebesar 65 juta, di mana bagian PT Antariksa 40%, maka dapatlah 26 juta. Jadi dari 26 juta inilah dialokasikan ke tanah dan peralatan, kemudian sisanya 14 juta menjadi sebagai goodwill. Jadi dari sini kita dapat menjurnal yang pertama untuk mencatat pembelian saham PT Barapanas, yaitu investasi pada saham PT Barapanas sebesar 200 juta di debit dan kasnya sebesar 200 juta di kredit. Kemudian untuk mencatat dividen yaitu bagian 40% dari 20 juta ini, yaitu kas sebesar 8 juta di debit dan investasi pada saham PT Barapanas sebesar 8 juta di kredit. Dan yang ketiga, kita bisa mengakui laba bersih yaitu bagian 40% dari 80 juta ini, investasi pada saham PT Barapanas sebesar 32 juta di debit dan pendapatan dari investi sebesar 32 juta di kredit. Dan yang terakhir kita mencatat amortisasi selisih peralatan yaitu 20 juta dibagi 5, maka dapatlah 4 juta, yaitu pendapatan dari investi sebesar 4 juta di debit dan investasi pada saham PT Barapanas sebesar 4 juta di kredit. Selanjutnya yaitu pelepasan selisih aset terkait. Nah, di sini misalnya ketika perusahaan investor, misalnya PT Antariksa membeli saham perusahaan lain PT Barapanas, seringkali ada selisih yang dialokasikan ke aset tertentu. Nah, jadi jika kemudian aset terkait dilepas atau dijual oleh investi yaitu PT Barapanas, maka selisih yang sebelumnya dialokasikan ke aset tersebut juga harus disesuaikan atau dihapus dari pembukuan investor. Nah, jadi di sini selisih awal yang dialokasikan ke tanah yaitu ada 6 juta, yaitu bagian dari PT Antariksa. Kemudian PT Barapanas menjual tanah itu dengan keuntungan sebesar 60 juta. Jadi bagian laba PT Antariksa ini itu sebesar 40%, yaitu 20 juta. Tetapi karena ada selisih sebesar 6 juta terkait tanah, maka laba yang diakui investor dikurangi selisih itu, yaitu laba dari investi sebesar 20 juta, kemudian dikurangi selisih terkait tanah yang dijual sebesar 6 juta, dan laba bersih yang diakui PT Antariksa dapatlah 14 juta. Selanjutnya yaitu materi mengenai penurunan nilai investasi. Sama seperti aset lainnya, investasi dengan metode ekuitas juga bisa mengalami penurunan nilai atau impairment. Nah, jadi jika nilai pasar investasi turun secara signifikan dan permanen, maka nilai investasi yang tercatat di laporan keuangan harus diturunkan. Nah, tujuannya ini agar nilai investasi yang dilaporkan tidak melebihi nilai yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Selanjutnya yaitu perubahan jumlah lembar saham yang dimiliki. Jika investor menambah jumlah saham, misalnya karena beli saham tambahan, stok dividen, stok split, reverse split, maka hal itu berpengaruh pada pencatatan metode ekuitas. Nah, stok dividen, stok split, reverse split ini biasanya tidak butuh pengakuan formal atau hanya disesuaikan jumlah lembar sahamnya. Nah, selain itu, pembelian saham tambahan ini dicatat sebagai penambahan biaya perolehan investasi dan tetap dilaporkan dengan metode ekuitas. Jadi di sini terdapat contoh pembelian saham tambahan, yaitu contohnya PT ABC punya 20% saham PT XYZ sejak 1 Januari 2008 dan kemudian beli tambahan 10% saham lagi pada 1 Juli 2008 dengan total kepemilikan jadi 30%. PT XYZ ini lapor laba bersihnya sebesar 35 juta untuk tahun 2008 dan pengakuan laba investasi disesuaikan dengan persentase kepemilikan sesuai periode, yaitu 20% untuk 6 bulan dan 30% untuk 6 bulan. Jadi dari Januari sampai Juni 25% dikali 20%
25 juta dikali dengan 20% yaitu sebesar 5 juta. Kemudian Juli sampai Desember yaitu sebesar 35 juta dikalikan dengan 30% sebesar 10.500.000. Jadi total yang diakui dari PT ABC ini adalah 15.500.000. Nah, jika PT XYZ bagi dividen 10 juta, maka PT ABC menerima bagian sesuai dengan kepemilikan. Misalnya 2 juta, 20% untuk Januari dan 3 juta, dan 3 juta ini dari 30% untuk Juli. Selanjutnya yaitu penjualan saham. Jika saham dijual dan investor masih punya pengaruh signifikan, misalnya kepemilikan masih 20-30%, maka metode ekuitas tetap dipakai. Dan jika setelah penjualan investor tidak lagi punya pengaruh signifikan, maka perubahan jadi metode nilai wajar. Dan perubahan ke metode nilai wajar ini dilakukan secara prospektif, tidak perlu restatement atau tidak perlu menyajikan kembali laporan sebelumnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan materi mengenai metode ekuitas. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.